Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Margarita, NIM 20201531. Mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu yaitu Pak Amiruddin, SPDI, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi sekaligus. Yang pertama yaitu tentang pertarungan aliran filsafat, rasionalisme versus empirisme, dan konsep akal dan hati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu tentang pertarungan aliran filsafat, rasionalisme versus empirisme. Dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin pesat dan total, filsafat sebagai media untuk berpikir dan menelaah perubahan-perubahan yang terjadi di dunia fana ini semakin hilang dan terlupakan perannya, karena tergantikan dengan sains dan teknologi yang kebenarannya lebih pasti dan objektif, ketimbang dengan filsafat yang dianggap mengawang-awang dan malah bisa dianggap tidak berguna lagi di zaman yang serba canggih seperti sekarang. Baiklah, saya akan menjelaskan selintas tentang rasionalisme. Rasionalisme mengedepankan pikiran sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Descartes mengawalinya dengan meragukan semua yang ada, sampai-sampai dia meragukan dunia inderawi yang memiliki keindahan tersendiri, terutama bagi para penikmat senja. Bagi dia, dunia inderawi yang fana ini hanyalah hasil dari fenomena mental. Maksudnya, dunia realitas ini tidak akan ada kalau tidak ada subjek yang berpikir atau sadar akan dunia yang fana ini. Tujuan dia meragukan dunia inderawi adalah untuk mencari kebenaran yang pasti mengenai apa-apa yang ada dalam dunia inderawi. Kebenaran mendasar itulah yang Descartes cari dari dunia inderawi dengan mulai meragukannya. Berdasarkan argumen awalnya bahwa dunia inderawi adalah fenomena mental, ini berdampak juga terhadap ide bawaan yang disebut di atas tadi. Bagi Descartes, pikiran adalah substansi, materi juga sama adalah substansi, dan terakhir ide Allah adalah substansi. Oleh karena itu Allah ada, maka dari itu ciri pemikiran Descartes lebih condong subjektif. Berikutnya, selintas tentang empirisme. Berbeda dengan rasionalisme yang mengedepankan pikiran sebagai segalanya, empirisme lebih mengedepankan pengalaman inderawi sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Bagi John Locke, pendiri empirisme, dia mengatakan bahwa argumentasi rasionalisme mengenai ide bawaan itu sangat keliru, karena bagi dia, pikiran itu sama sekali tidak berguna tanpa adanya pengalaman inderawi. Dia mengatakan bahwa manusia sedari lahir itu bagaikan kertas kosong yang kemudian akan diisi dengan pengalaman sebagai pengetahuan. Mengenai ide bawaan yang usung oleh Descartes, ia menolaknya dengan dalih pengetahuan secara a priori atau yang terkandung dalam subjek. Pada kenyataannya, setiap manusia harus melalui proses pengalaman yang akan membentuk pengetahuan. Kita tidak akan tahu sesuatu itu apa tanpa kita mengalaminya. Misalkan, seorang anak yang tidak tahu apa-apa sejak kecil tidak akan bisa hidup dan menyesuaikan diri dengan masyarakat apabila anak tersebut tidak diajarkan oleh orang tuanya mengenai kehidupan. Atau kita tidak akan tahu kalau jambu, mangga, dan jeruk yang sudah matang rasanya manis kalau kita tidak mencobanya. Dari pengalaman mencobanya itulah dapat disimpulkan jika mangga, jeruk, dan jambu yang sudah matang itu. Terakhir, dia membahas dunia yang objektif. Jika rasionalis lebih condong subjektif, maka empirisme seperti Locke lebih menggadaikan dunia yang objektif. Dunia yang objektif adalah hasil dari persepsi setiap orang mengenai pengalaman inderawi yang mereka alami. Locke membedakannya menjadi dua kualitas, primer dan sekunder. Kualitas primer adalah subjek yang memberikan sebuah ide terhadap subjek, sedangkan kualitas sekunder adalah persepsi subjek terhadap objek. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep akal dan hati. Akal selama ini dipandang tidak saja sebagai satu-satunya alat untuk mendapatkan pengetahuan, tapi dianggap sebagai tingkah laku manusia. Sebab itu, problem rusaknya ilmu pengetahuan dan tingkah laku manusia umumnya akibat dari kekeliruan pemahaman tentang akal itu sendiri. Dalam kajian filsafat barat, kemampuan akal cenderung dibatasi pada kemampuan rasio. Rasio ditempatkan dalam
hierarki sebagai cara yang paling tinggi untuk mendapatkan pengetahuan dan tidak ada lagi di atasnya. Artinya, prinsip filsafat barat adalah menerima pengetahuan akan dunia rasional saja dan menolak pengetahuan yang irasional. Dalam Islam, akal tidak bisa dipisahkan dari rasio sesuai kemampuannya untuk berpikir, juga tidak bisa dipisahkan dari hati sebagai substansi yang mengetahui persoalan rasional empiris maupun metafisis. Artinya, dalam pandangan Islam, kebenaran tidak terbatas pada alam yang nyata saja atau materi, tetapi juga mengimani dan meyakini kepada kebenaran alam, metafisika atau gaib dengan konsep yang jelas. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang akal. Akal bagi umumnya manusia merupakan tempat berpikir, berkhayal atau mengingat. Menurut Al-Ghazali, tidaklah persis demikian. Dalam menjelaskannya tentang konsep akalnya, Al-Ghazali membedakan antara substansi dan daya. Akal adalah substansi, sedangkan daya dibagi menjadi dua, yaitu daya batin atau internal dan daya zahir yang meliputi seluruh anggota badan atau eksternal. Akal merupakan substansi imateri yang menggerakkan daya tangkap dari dalam atau batin, seperti daya imajinasi, pengingat, estimasi, dan representasi, dan indera bersama, yang semuanya itu bertempat di rongga otak manusia. Di dalam rongga otak inilah berlangsung proses daya-daya tadi yang menyusun dan memisah informasi, yang selanjutnya akal yang memutuskan apa cukup menangkap kesimpulan atau meneruskannya atau responsif menjadi sebuah tindakan. Namun maksud di dalam rongga otak itu bukan benar-benar di dalamnya, karena daya-daya ini merupakan daya batin yang imateri. Jadi akal bukanlah tempat berpikir, akan tetapi bahwa kegiatan berpikir seperti menghayal, mengingat, estimasi, representasi, dan kerja indera bersama adalah daya-daya yang berdiri sendiri yang digerakkan oleh substansi pertama, yaitu akal. Ketika daya menghayal ini diintervensi oleh jiwa rasional dalam persoalan-persoalan yang bersifat akliyah, maka inilah yang menurut Al-Ghazali sebagai daya berpikir. Dalam pengertian yang paling sederhana, akal adalah entitas jiwa yang terlibat dalam urusan intelek manusia. Ini artinya bahwa segala hal yang berhubungan dengan pengetahuan manusia atau intelektual adalah hakikat akal itu sendiri. Secara sederhana, proses kerja akal melalui serangkaian tahap dari organ-organ yang berbeda. Dalam proses menangkap pengetahuan, akan menggunakan daya-daya tangkap baik internal maupun eksternal. Organ-organ eksternal yang baik internal maupun eksternal paling utama adalah ilmu panca indera yang bisa dilihat oleh mata kasar, yang selanjutnya diteruskan pengolahannya oleh organ-organ internal seperti kemampuan melihat, mencium, meraba, dan mendengar. Masing-masing panca indera menangkap informasi khusus. Dalam hal ini bukan organ fisik yang menangkap informasi, melainkan akal hewani atau jiwa sensitif itu. Informasi yang ditangkap panca indera diteruskan kepada daya tangkap internal untuk diolah, disimpan, sewaktu-waktu diproduksi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.